Punya keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Halo Bang, video yang barusan kita dengar membuat banyak muslim tersinggung. Tersinggung? Iya, bahkan MUI sudah buka suara yang mengecam video itu. Kenapa? Katanya itu nyenggol agama Islam. Nyenggol bagaimana? Yang pertama nih ya Bang, karena anak itu ngomong punya keris kok takut, sama kembang takut, bakar dupa kemenyan takut, pakai belangkon iket malu. Emangnya kenapa kalau ngomong begitu? Kalau dari beberapa muslim yang merasa tersinggung, mereka berkata, kami tidak takut, kami cuma dilarang oleh agama untuk percaya begituan. Jadi mereka merasa bahwa yang disebut takut dengan keris, kembang, dupa, kemenyan itu mereka dong. Ya, kira-kira gitu deh. Tapi kok mereka tersinggung sih Bang? Kan Kristen juga udah nggak percaya begituan. Betul, Kristen juga sudah tidak menggunakan begituan. Tapi Kristen tidak tersinggung mendengar ada yang berkata seperti itu, karena Kristen memang tidak merasa takut. Jadi kita tidak merasa bahwa kita yang sedang dibicarakan oleh anak itu. Sedangkan mereka yang merasa tersinggung itu sebenarnya memang takut, fobia. Untuk mengatasi ketidaknyamanan mereka, makanya mereka merasa perlu untuk melakukan pembelaan iman, mencari alasan untuk membenarkan fobia mereka. Oh, begitu. Tapi apakah benar anak itu menyenggol agama Islam? Sebenarnya enggak. Anak itu cuma sedang berapologetika. Tidak mungkin ada narasi kok punya keris takut kalau tidak ada yang duluan menyerang keyakinan untuk punya keris dengan sebutan berhala dan lain-lain. Jadi anak ini hanya menggunakan hak jawabnya. Iya juga ya, kalau ada yang berkata punya keris itu berhala, itu sudah menyerang kepercayaan si anak ini dulu. Anak ini cuma membela imannya dengan bertanya, kok punya keris takut? Betul sekali. Gak adil banget kan kalau iman yang satu boleh mengkritik iman yang lain, tetapi iman yang lain tidak boleh mengkritik balik, dan bahkan tidak boleh bertanya atau membela imannya. Iya, lucu sekali ya jika ada yang mengkritik suatu kepercayaan, tetapi pas dikritik balik dan dipertanyakan langsung tersinggung. Hahaha, itu dia. Terus ada lagi nih Bang yang bikin muslim tersinggung. Apa tuh? Karena anak itu berkata, orang-orang mah mau ke tanah sucinya puduh bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Itu dianggap menyindir ibadah haji. Tapi orang-orang yang tersinggung itu juga yang berkata kalau ada yang pergi ke Gunung Lawu, Sendang Songo, atau Pringgondani adalah musyrik kan? Sepertinya sih gitu Bang. Nah itu dia kalau agama yang bikin orang tidak punya empati. Mereka tidak merasa bahwa mereka menyinggung agama lain juga. Padahal anak itu tidak berkata kalau pergi ke Mekah atau Madinah itu musyrik atau dosa atau semacam itu kan Bang? Betul. Kalau ada yang berkata pergi ke Mekah dan Madinah itu dosa, mereka pasti sudah ngamuk luar biasa kan? Tapi mereka sendiri menghina agama lain. Yesus berkata, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Muslim tidak diajarkan itu. Mereka diajarkan bahwa mereka adalah umat Allah yang terbaik. Umat agama lain dibenci oleh Allah. Makanya mereka memperlakukan umat agama lain dengan buruk, dan ketika ada yang membalas kelakuan buruk mereka, mereka tidak bisa mengkoreksi diri. Tapi kan yang dikatakan anak itu memang benar. Agama lain termasuk Kristen, kalau mau ke Yerusalem mesti bayar mahal. Justru karena apa yang dikatakan anak itu benar, makanya mereka tersinggung. Tapi kenapa Kristen tidak tersinggung, Bang? Kita tidak diajarkan untuk tersinggung dengan urusan seperti ini. Jangankan cuma kritik kecil seperti ini. Terhadap musuh yang menganiaya kita aja, kita diajarkan untuk membalasnya dengan kebaikan. Wah, memang beda jauh ya ajaran agama Kristen dengan agama lain. Kamu ngomong begitu, nanti ada yang tersinggung lagi loh.
Ups, kita lanjut pembahasan kita aja deh. Yang terakhir nih Bang, mereka tersinggung karena anak ini menggunakan kata umroh. Katanya itu adalah kata agama Islam yang cuma boleh digunakan oleh mereka. Itulah hasilnya kalau menjadi umat yang cuma bisa menghafal tetapi tidak mengerti apa-apa. Emangnya kata umroh itu artinya apa sih Bang? Kata umroh itu adalah bahasa Arab yang berarti memakmurkan, mengunjungi, atau mengisi. Dan kata itu sudah digunakan oleh orang Arab pagan sebelum Islam. Jadi itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa khusus Islam. Lagi pula, bahasa Arab umroh itu juga berasal dari bahasa Aram, Amra, dan bahasa Ibrani, Amar, yang sudah ada sebelumnya. Oh, begitu. Lagi pula, Islam sendiri banyak mengambil kata dan budaya dari Hindu. Oh iya, contohnya apa Bang? Contohnya, dalam terjemahan Al-Quran, mereka menggunakan kata surga dan neraka. Itu kan sebenarnya kata-kata agama Hindu. Kalau di Al-Quran bahasa Arabnya ada nggak Bang? Ada, contohnya Zanjabil di dalam Al-Quran surah 76 ayat 17. Itu berasal dari bahasa Sanskerta Sringhavera. Kata surga dalam bahasa Arab Jannat juga kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta Janati yang berarti tempat kelahiran atau asal kehidupan. Kalau budaya apa Bang? Begini, Muslim sendiri mengakui bahwa sebelum Mekah menjadi tempat suci Islam, itu adalah tempat suci pagan. Betul kan? Betul. Nah, ada kemungkinan agama pagan sebelum Islam yang dimaksud itu adalah Hindu. Kok bisa ambil kesimpulan ke situ Bang? Yang pertama dari bangunannya, memang tidak ada kuil Hindu yang kotak persis dengan Ka'bah, tetapi ada banyak fitur-fitur yang sama. Contohnya, sama-sama mempunyai ruang khusus yang hanya orang tertentu boleh masuk, dan sama-sama menjadi fokus arah sembahyang. Kemudian di Ka'bah ada batu hitam Hajar Aswad, di kuil Hindu ada batu hitam Lingga Siwa. Muslim mencium Hajar Aswad, begitu juga Hindu mencium Lingga Siwa. Lalu, umat Muslim melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, seperti Hindu melakukan pradaksina mengelilingi kuil. Muslim melakukan wudhu sebelum ibadah, Hindu juga melakukan senanam membersihkan dengan air. Bahkan, pakaian ihram yang digunakan Muslim ketika umroh atau haji, itu seperti pakaian ibadah umat Hindu. Banyak sekali ya kesamaannya. Iya, dan jelas umat Hindu sudah ada sebelum Islam, dan umat Muslim sendiri mengakui bahwa itu semua berasal dari pagan Arab sebelum Islam. Jadi tidak mungkin Hindu yang mengambil itu dari Islam, lebih memungkinkan Islam yang mengambil itu dari Hindu. Nah, itu dia. Orang Hindu aja tidak marah begitu banyak yang diambil oleh Islam. Kenapa umat Muslim mesti marah jika kata umroh yang mereka ambil dari bahasa lain digunakan oleh orang lain juga? Iya Bang, saya juga bingung. Kenapa ya umat Muslim suka berperilaku seperti itu? Seperti apa maksudnya? Mengklaim budaya lain sebagai milik mereka, lalu seperti berusaha memonopoli dan melarang orang lain menggunakannya. Contohnya? Baju koko, itu kan jelas sebenarnya baju yang berasal dari Tiongkok. Dari namanya aja udah ketahuan, koko, itu bahasa Tiongkok. Tetapi waktu itu ada keturunan Tionghoa pakai baju koko melakukan ritual tatung, malah dianggap menista Islam. Hahaha, itu namanya perampasan budaya. Kenapa bisa begitu sih Bang? Begini, dalam hal budaya ini, Islam mengalami cognitive dissonance. Cognitive dissonance, itu kan perasaan tidak nyaman jika ada dua hal yang bertentangan di dalam diri kita. Betul sekali. Kata yang umum kita pakai adalah pergolakan batin. Maksudnya bagaimana Bang? Begini, seperti contoh kasus baju koko itu. Sebenarnya, Muslim sangat menyukai baju koko itu. Tetapi, mereka dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Mereka diajarkan bahwa jika mereka menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum itu. Oh, mereka suka dengan baju orang-orang Tionghoa, tetapi orang Tionghoa dianggap kafir. Jadi mereka mempunyai pergolakan batin. Betul sekali. Untuk mengatasi pergolakan batin itu, mereka mengklaim baju koko adalah baju Muslim. Tapi itu kan sebenarnya tidak bermoral, Bang. Masa merampok budaya? Emangnya di Islam tidak diajarkan bahwa itu tidak boleh?
Nah, itulah masalahnya. Hal itu malah dilakukan berkali-kali oleh Muhammad yang merupakan nabi berakhlak paling mulia yang mereka miliki. Contohnya Ka'bah dan ritual haji yang sebenarnya tempat suci dan ritual pagan ya, Bang? Betul, nabi mereka cuma membuang patung-patung supaya terlihat agak berbeda. Tapi kok Muslim tidak merasa bahwa itu salah ya? Nah, itu dia. Terkadang manusia baru merasa bersalah jika mereka kena batunya. Mereka bisa sadar bahwa merampok itu salah jika mereka merasakan bagaimana dirampok. Tetapi karena mereka menolak Yesus Kristus, mereka menolak aturan emas, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Jadinya, mereka merasa sebagai orang-orang yang paling benar di seluruh dunia, walaupun mereka sendiri tidak suka dengan kelakuan mereka jika orang lain yang melakukannya. Kalau tidak salah, Yesus berkata, kamu akan dihakimi dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Betul, itu ada di Matius 7 ayat 2. Jadi pada hari penghakiman, kita akan dihakimi berdasarkan penghakiman yang kita pakai sendiri. Seperti dalam kasus ini, Muslim menghakimi anak yang ada di video bersalah karena menggunakan kata umroh, menyindir umroh mahal, dan bertanya kenapa takut keris. Nanti di penghakiman, mereka juga akan dihakimi bersalah karena menggunakan kata surga neraka dan kata-kata serapan dari bahasa lain, menyindir orang yang berziarah ke Gunung Lau, Sendang Songo, dan lain-lain sebagai musyrik, dan bertanya tentang keimanan agama lain. Mereka tidak mau orang lain memperlakukan itu kepada mereka, tetapi mereka sendiri memperlakukan itu kepada orang lain. Wah, Yesus adil banget ya, Bang? Iya dong, makanya nanti Yesus yang akan jadi hakim atas semua orang. Tapi kita ngomong begini, nanti Muslim merasa tersinggung lagi nggak, Bang? Tapi kapan sih Muslim tidak merasa tersinggung? Aneh ya, kok ada agama yang semakin dipelajari orang, semakin bikin orang itu gampang tersinggung? Udah deh, mending kita bicarakan yang lain aja. Iya, setuju Bang. Menurut Abang, video anak ini bagaimana? Menurut saya bagus sekali. Anak ini melihat masalah kita mengalami krisis identitas. Oleh sebab itu, dia mengangkat kebanggaan terhadap warisan budaya lokal. Kita memang harus lebih bangga terhadap budaya kita sendiri daripada budaya asing. Emangnya Indonesia sedang mengalami krisis identitas, Bang? Iya, kita bisa melihat Indonesia tidak lagi tahu siapa dirinya, nilai apa yang dipegang, dan bagaimana bersikap dalam perubahan zaman. Oleh karena itu, Indonesia harus didikte oleh budaya bangsa lain. Maksudnya kita diarabisasi ya, Bang? Ya, kita lihat saja, baju-baju asli daerah kita digantikan dengan baju-baju Arab. Aduh, kasihan ya. Ya, memang memprihatinkan. Indonesia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru karena menggunakannya aja mesti tanya kebudayaan asing boleh atau tidak. Sejauh mana kita didikte oleh budaya asing, Bang? Sejauh masuk WC mesti kaki kanan atau kaki kiri duluan. Waduh, parah amat ya. Masa orang Indonesia nggak bisa menentukan sendiri mau masuk WC kaki kanan atau kaki kiri duluan? Ya, katanya kalau salah nanti Tuhan marah. Ih, ada ya Tuhan yang marah cuma gara-gara begitu? Ya, Tuhannya aja gampang marah, apalagi pengikutnya kan? Pantasan Indonesia nggak bisa maju-maju ya, Bang. Soalnya menentukan kaki mana yang mesti melangkah duluan aja tidak boleh. Tapi kalau Kristen bagaimana, Bang? Bukankah Kristen juga adalah budaya asing dan bisa menjajah budaya Indonesia juga? Betul, dan kenyataannya memang terjadi. Tetapi ada perbedaan dengan Islam. Contohnya, Bang? Contohnya tentang kitab suci. Kristen menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal. Ini tidak membuat bahasa lokal menjadi punah, malahan membuat bahasa lokal lebih berkembang. Berbeda dengan Islam yang mewajibkan umatnya untuk beralih ke bahasa Arab. Kenapa begitu sih, Bang? Wah, saya juga gak tahu. Dengar-dengar nanti ketika dikubur, mereka akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir dalam bahasa Arab.
Kalau gak bisa jawab dalam bahasa Arab, bakal disiksa. Ih, begitu amat. Kalau saya mah mending malaikat yang lain aja deh yang bisa paham berbagai bahasa. Apalagi sekarang udah zaman AI yang ngerti semua bahasa. Kok malaikat kalah pinter dari AI? Ya, itulah namanya kepercayaan. Semua orang bisa percaya apapun yang mereka mau. Bang, kira-kira anak ini bakal ditangkap nggak ya? Loh, emangnya kenapa? Soalnya video anak ini udah viral dan banyak yang bilang anak ini menista Islam. Oh iya? Iya bang, video ini udah heboh banget. Bahkan ada yang bilang narasi anak ini berbahaya, bisa merusak akidah Islam. Ah, masa? Omongan anak kecil aja bisa sampai merusak akidah? Itu mah iman mereka aja yang memang rapuh. Saya khawatir anak ini ditangkap bang. Ya sudah, kita doakan saja anak ini supaya tidak ditangkap. Dan supaya orang-orang yang tersinggung menjadi sadar bahwa kelakuan mereka salah. Ya, semoga mereka sadar bahwa mereka berada di jalan yang salah dan beralih ke jalan yang lain. Agama yang bikin orang gampang tersinggung itu adalah agama yang salah, dan agama yang benar itu adalah agama yang bikin orang menjadi tidak gampang tersinggung. Amin. Oke, kita tutup aja video kali ini ya Bang. Iya, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Punya keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Walau burung beo yang tak sadar